Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh berjumpa kembali dalam tayangan Embun Elioteria Misi Berkat untuk Negeri. Tayangan kami mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun berada untuk memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita memulai aktivitas kita setiap harinya. Mari Bapak Ibu, apapun saat ini yang kita rasakan, suka duka dan pergumulan dalam hidup kita, mari kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita percayakan kepadanya karena kita imani bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu untuk kita. Bapak Ibu, sebelum kita memulai hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur karena kasih setiamu dalam kehidupan kami, pemeliharaanmu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami telah melewati sepanjang malam dengan istirahat kami Tuhan, dan pagi ini kami bangun dalam keadaan yang sehat. Kami percaya Tuhan, hanya karena perlindungan-Mu saja kami boleh ada sampai dengan hari ini. Saat ini Tuhan, kami membawa diri kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkenan menyucikan kehidupan kami, mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah di hari baru ini kami juga terus diperbarui di dalam Engkau. Ini kami Tuhan, kami yang ingin memuji menyembah Engkau. Biarlah Tuhan, kasih-Mu senantiasa melingkupi kami, dan Roh Kudus-Mu selalu menuntun kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita nyanyikan Tuhan selalu punya cara. Bapak Ibu Saudara, hari ini apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, kita percayakan semuanya kepada Tuhan. Kita serahkan kepadanya, karena kita percaya hanya Tuhan yang punya cara untuk menolong. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara
Tuhan, ketenangan hanya kami dapat di dalam Engkau. Engkau yang selalu membuka jalan ketika kami tidak menemukannya. Engkau yang selalu memberi terang dalam hidup kami, sehingga apa yang tidak kami lihat boleh terlihat oleh kami, Tuhan. Ini kami, Tuhan. Kami yang rindu pertolongan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau selalu menuntun memelihara jalan kehidupan kami. Dalam keadaan apapun yang sedang kami hadapi saat ini. Kami percaya Tuhan, meski semua terlihat sulit, tapi Engkau punya cara terbaik yang melampaui akal pikiran kami manusia, Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hidup, yang selalu ada bagi kami. Ini kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang rindu akan Engkau. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkenan mengurapi kami, sehingga firman yang ditaburkan melalui hamba-Mu Tuhan boleh menjadi suluh pelita dalam kehidupan kami, boleh menjadi pembuka jalan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hidup kami ini Tuhan boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom sahabat embun dimanapun berada, kami bersyukur senantiasa boleh menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu, jemaat yang dengan setia senantiasa mendengarkan firman Tuhan melalui channel YouTube Embun. Kami rindu firman Tuhan boleh diberitakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema firman Tuhan bagi kita yaitu iman yang diutus Tuhan. Kitab Keluaran pasal 24 ayat 10 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan ayat 10, ayat 12 dan ayat yang ke-27 bagi kita. Firman Tuhan berbunyi, kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia ke kota Nahor. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya daripada Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Sedemikian bacaan firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada tahun 2023 yang lalu, sebuah survei global yang dilakukan oleh Gallup Woodfull menemukan bahwa tingkat kepercayaan antara pribadi, yakni keyakinan kepada orang lain yang dapat diandalkan itu mengalami penurunan dan terus mengalami penurunan di berbagai negara. Hanya sekitar 30% responden dari negara-negara berkembang yang menyatakan bahwa mereka bisa atau dapat mempercayai seseorang untuk menyelesaikan tugas yang penting tanpa pengawasan langsung. Di tengah krisis kepercayaan yang melanda dunia modern ini, ada satu kisah kuno yang justru berbicara tentang kepercayaan dalam hubungan, dalam melakukan tugas yang diberikan. Dan kisah seorang hamba yang diutus tuannya dalam perjalanan jauh tanpa pengawasan dan bukan mengandalkan kecerdasan manusia semata, melainkan pimpinan Allah yang berdaulat. Kisah Kejadian pasal 24 ayat 10 sampai ayat yang ke-30 bukan sekedar cerita tentang
pencarian istri bagi Ishak. Ini adalah narasi teologis, narasi iman yang di dalamnya tentang bagaimana iman bekerja dalam sejarah kehidupan manusia. Seorang yang rendah hati, seorang yang mempercayai hambanya, Tuhan yang mempercayai hambanya, dan juga berbicara tentang Allah yang berdaulat, yang mengarahkan langkah-langkah setiap orang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Kejadian 24 ayat 10 sampai ayat yang ke-30 ini menceritakan yaitu hamba Abraham yang diutus mencari istri bagi Ishak. Ia berangkat membawa 10 ekor unta dan berbagai barang berharga milik tuannya. Bapak Ibu jemaat kasih oleh Tuhan, perjalanan ini yang panjang, perjalanan ini juga tidak ada kepastian akan mendapatkan apa yang diharapkan. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa satu keyakinan yaitu Allah Abraham akan memimpin langkahnya. Itu keyakinan yang dipegang. Sebagaimana di dekat sesampainya Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan, di dekat sumur di kota Nahor, ia berdoa memohon pimpinan Tuhan. Ia tidak mengandalkan kemampuan dirinya, tetapi bersandar penuh kepada kasih setia Allah. Bahwa sebelum ia selesai berdoa, Allah telah menghadirkan Ribka sebagai jawaban atas doanya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang berdaulat bekerja melalui peristiwa-peristiwa yang nampak biasa dalam mata manusia untuk menggenapi rencana Tuhan. Keramahan, kerelaan Ribka memberi minum kepada hamba itu dan seluruh untanya menunjukkan karakter yang baik, hati yang penuh kasih. Melalui Ribka, Allah meneguhkan bahwa ia akan memimpin perjalanan tersebut sesuai dengan kehendaknya. Ketika melihat jawaban Tuhan, hamba Abraham tidak meninggalkan dirinya, melainkan segera sujud menyembah. Ia menyadari bahwa keberhasilan yang diperolehnya adalah karena pemeliharaan Allah, karena rencana Allah dalam hidupnya. Bahkan ketika diundang makan, ia lebih dahulu menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya, amanat tuannya yang menjadi prioritas utama dalam kehidupannya. Kisah ini Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan mengajarkan bahwa iman bukan hanya sekedar menaruh percaya kepada Tuhan, bukan memiliki sebuah jawaban bagaimana kita terus melangkah, tetapi kita percaya bahwa Allah telah mendahului dalam setiap langkah-langkah kita. Pemeliharaan Allah bukanlah konsep yang jauh atau sesuatu yang abstrak yang tidak bisa dijelaskan, melainkan kenyataan yang menyertai kehidupan kita sehari-hari. Karena itu Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan, seperti hambanya Abraham, kita dipanggil untuk berjalan dalam jalannya ketaatan, berdoa dengan rendah hati, peka melihat karya Tuhan dalam peristiwa-peristiwa biasa, serta mengutamakan panggilan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Ketika kita setia melangkah dalam iman, kita dapat percaya bahwa Allah yang memimpin kita juga akan memelihara dan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Soli Deo Gloria, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar baik dalam iman hamba-Mu Abraham yang menaruh percaya kepada hambanya. Tetapi kami juga boleh bersyukur karena anugerah Tuhan dalam hidup kami tetap boleh menaruh percaya kami kepada Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat yang akan menjaga, memelihara hidup kami. Bapak, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan dan anugerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada yang dengan setia mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati aktivitas pekerjaan kehidupan mereka sepanjang hari ini. Apapun yang mereka perbuat, Engkau boleh buat berhasil, beruntung di dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati juga setiap jemaat-Mu dalam pergumulan yang sakit,
Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang berbeban berat, Engkau boleh memberikan kelegaan, kelepasan. Yang mungkin dalam berbagai hal kesulitan, Tuhan menuntun mereka menemukan jalan keluar. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan menjaga, menopang, dan memelihara hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur sebagaimana Tuhan telah ajarkan kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.